Big Mo ditetapkan jadi tersangka di kasusnya Aziza Salsa. Yes brother, kalian udah pada tahu tentang berita ini. Cuma pertanyaan gua, apakah dengan ditetapkannya Big Mo sebagai tersangka, dia udah pasti bakal kena hukuman atau masih ada chance buat lolos gitu ya? Karena kasihan juga Cep, dia yang grinding, hustling dari nol buat jadi streamer nomor 1, abangnya yang blunder, ya dia kena imbasnya juga anjir. Masa harus sad ending kayak gini, bad ending anjir. Belum juga jadi streamer nomor 1, masa udah downfall era gini Cep. Ya, buat para advokat, lawyer, atau anak-anak hukum gitu ya yang ngerti tentang kasus kayak gini, please give us some clue gitu ya tentang kasus ini men. Apakah Big Mo udah pasti kena hukuman atau gimana nih? Lah, si Big Mo kenapa ditersangka juga ya? Kalau si Rexbox mah disangka ya udah, emang dia omongannya nggak bener. Oke, buat temen-temen belum tahu, mereka berdua ini adalah sebenarnya saudaraan ya, kakak adik, dan sering bikin video YouTube bareng dulu. Tapi ya kalau sekarang kan si Big Mo kita tahu udah sebagai streamer aja. Nah, jadi ini kasusnya masalah si Azizah nih, pasangan dari Ahran Pratama. Jadi dulu sempet di video itu si Rexbox nih bilang, kalau si Azizah tuh gini-gini, makanya si Ahran begini. Intinya dia menyebarkan sesuatu yang masih belum diketahui kebenarannya ya. Nah, di situ si Big Mo udah bilang, enggak, bohong, itu hoax. Nah, oke, kita stop sampai case-nya sampai sini ya. Si Aziza kemudian melaporkan kedua orang ini. Nah, terus sekarang dua-duanya tersangka lah. Kenapa sih? Kenapa jadi tersangka kalau si Rexbox? Karena ngomong si Rexbox nih. Si Rexbox ngomong, kecuali si Big Mo mengiyakan. Si Big Mo kan udah bilang, enggak, itu bukan. Dia bilang itu hoax sebenarnya, belum tentu benar. Jadi menurut gua sih seharusnya si Big Mo nggak jadi tersangka. Karena atas dasar apa? Terus ada komen yang bilang, ya karena itu satu YouTube bersama. Oh aduh, kalau gitu mah bahaya tuh ya. Kalau misalnya di satu frame kita ada video tuh semuanya ngikut jadi tersangka. Itu agak bahaya sih menurut gua. Sebenarnya saat ini juga si Rexbox itu kan sebenarnya lagi di penjara juga kan karena kasus pencemaran nama baik suku Sunda. Jadi dia sempat juga bikin video, emang si Rexbox ini mulutnya rada-rada juga nih kalau gue bilang. Dia itu sempat bikin video sama si Big Mo juga. Dia ngatain kalau suku Sunda tuh gini. Nah si Big Mo juga udah bilang, enggak semua suku Sunda kayak gitu, itu cuma oknum doang. Nah makanya atas dasar itu si Big Mo nggak dipermasalahin di kasus yang suku Sunda nih, cuman si Rexbox doang. Tapi untuk yang kasus si Aziza ini, harus menurut gue sih konsepnya kayaknya sama ya. Harusnya si Big Mo ini nggak jadi tersangka juga. Nah gitu. Sebenarnya kalau gue lihat, kalau si Rexbox jadi tersangka ya udahlah, dia omongannya jelek, kotor gitu, nggak bagus dia ngomong di kamera kayak gitu. Kalau si Big Mo, gue lihat nih anak sebenarnya apa ya, belakangan yang gue lihat dia sebagai streamer dia rajin. Pertama rajin nge-stream, terus dia collab sama banyak orang juga kan, sama banyak inilah influencer yang lain. Terus ini anak masih muda, tapi gue udah melihat ada sisi bakatnya nih, bagus dia. Dia bisa jadi orang besar nih, cuman sangat disayangkan aja nih kalau dengan kasus-kasus kayak gini nih menghambat prestasi ke depannya. Emang nih anak pinter lah, gue akuin dia pinter nih, pinter ngomong, pinter aneh lah, pinter kalau apa tuh istilahnya di streaming yang dia apa ya gitulah, intinya dia bisa ngebangun koneksi dengan banyak teman-temannya. Nah itu bagus menurut gue, cuman dengan kasus ini agak disayangkan ya. Nah semoga setelah jadi tersangka ini bisa lah nih polisi atau pengacaranya bisa dikaji ulang biar si Big Mo nggak masuk penjara dan bisa tetap berkarya lagi di dunia sosial media atau di YouTube sebagai streamer gitu. Oke, gitu ya. Nah gimana? Menurut teman-teman gimana? Harusnya si Big Mo di penjara juga nggak? Nah kalau mungkin yang mau lihat real videonya bisa cari aja di TikTok banyak. Ntar teman-teman lihat sendiri. Tapi menurut gua sih sebagai netizen biasa harusnya enggak, karena di situ si Big Mo enggak mengiyakan apa perkataan si Rexbox. Dia udah nolak kok, enggak itu cuma hoax. Nah sekarang gue pengen dengar komentar teman-teman nih, gimana? Coba dong kita bahas sama-sama di kolom komentar. Ntar kita saling sharing-sharing aja nih, menurut teman-teman gimana sih seharusnya, apakah jadi semua yang di frame YouTube itu bisa dipenjara juga atau enggak? Oke, gitu aja teman-teman ya. Kita sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Bye! Rexbox dan juga Big Mo ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik Aziza Salsa. Nah, kan izin ketemu tuh adik kakak tuh.
Jadi keduanya ini itu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik Aziza Salsa. Aziza Salsa ini melaporkan 2 akun terkait dugaan pencemaran nama baik ke Barreskrim Polri. Jadi kita tahu ya, sebelum ini itu rame banget waktu itu Resbob ini membuat sebuah konten melalui akun TikToknya yang nyebutin soal perselingkuhan itu. Big Mo sendiri juga ikut-ikutan lewat akun YouTube-nya membahas soal info yang serupa dan menganggap kalau ini tuh ngerugiin secara personal nih. Karena ngerasa tidak terima dengan hal ini, korban pun langsung akhirnya membuat laporan ke polisi. Dan hasilnya polisi mendapatkan barang bukti yang cukup buat naikin status mereka jadi tersangka. Ya kalau menurut gue sih ya mau gimana lagi. Barang bukti ada, sekarang udah jadi tersangka dua-duanya. Dia jadi reuni keluarga lah di situ kan. Izin-izin dah tuh lah. Kalau menurut kalian sendiri gimana deh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. YouTuber Big Mo dan Resbob jadi tersangka kasus fitnah Aziza Salsa. Gue pikir ini kasusnya udah hilang gitu ya. Taunya masih lanjut cuy. Dan sekarang ditetapkan jadi tersangka. Terus Resbob jadi dapet 2 kali dong. 2 kali penambahan dong. Masa tahanannya dong. Tahu gue Resbob nih baru divonis 4 tahun. Kalau ada ini lagi berarti dia harus sidang lagi. Harus nambah lagi dong hukumannya. Atau gimana nih? Tapi gue pikir ini kasus udah selesai sih. Tapi taunya masih berlanjut dan akhirnya sekarang sudah ditetapkan jadi tersangka. Dan pada saat penetapan jadi tersangka ini si Big Mo kayaknya lagi ketemu bupati siapa gitu ya di Jogja ya kalau nggak salah. Tapi lucunya dia udah pakai baju oranye gitu, kayak nggak tahu ini kebetulan atau kayak gimana, gue nggak tahu ya. Big Mo dan Resbob dijadikan tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Aziza. Jujur izin, kemarin gue tuh sama Big Mo tuh gue kaget banget dan kita sama-sama stres denger kabar ini. Ini nice gang, izin pasti terpukul banget, sedih banget. Panutannya Big Mo terseret dalam kasus pencemaran nama baik yang dimana ancaman pidananya itu gak main-main teman-teman, bisa maksimal 4 tahun penjara. Dan otomatis itu belum total semua masa persidangan yang akan dijalani oleh Big Mo. Persidangan itu nggak sebulan putusan langsung selesai. Contoh kasusnya ini aja terjadi di tahun lalu dan baru tahun ini Big Mo ditetapkan jadi tersangka. Dengan proses pengadilan yang ada, antara lagi tuntutan hukuman dan segala macam, bisa jadi Big Mo itu nggak live stream lagi. Dan Big Mo juga sudah memutuskan bahwa dia akan hiatus dari live stream. Ini adalah pukulan telak banget bagi para nice gang, kehilangan seorang idolanya. Dan kita lihat apakah Big Mo akan diputus bersalah atau tidak. Kita doakan yang terbaik untuk Big Mo. Izin. Dan ini untuk Big Mo juga menjadi ujian terbesar dalam karirnya. Kita lihat apabila Big Mo diputus bersalah, apakah dia masih bisa tenar, kembali comeback menjadi lebih bersinar dan lebih baik lagi. Kita doakan yang terbaik untuk Big Mo.